الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita akan mengakhiri saum hari ke-22 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini berarti malam ke-23, termasuk malam-malam yang dianjurkan bagi kita untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga walaupun kita akan mengakhiri ibadah saum atau puasa, kita harus terus menguatkan semangat untuk mengejar kebaikan yang hanya tinggal beberapa hari lagi akan kita peroleh dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Hendaklah kalian bersegera, bergegas, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan Allah. Padahal kita semua adalah orang-orang yang banyak kesalahan, banyak dosa. Bahkan sepertinya ketika mengawali Ramadan tahun ini kita seperti baru bangun tidur. Keluar dari Ramadan tahun lalu banyak lupa kepada Allah, tiba-tiba sudah datang Ramadan lagi. Sekarang Ramadan sudah hampir berakhir, kita juga baru nyadar kok belum banyak yang saya upayakan untuk mengejar ampunan Allah. Padahal perintahnya tadi wasari'u, bersegeralah, bergegas-gegas. Kemudian juga bukan hanya kita diperintahkan bersegera untuk mengejar ampunan Allah, wajan nanti arduhas sama batu al. Kita diperintahkan untuk bersegera meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan, surga itu seluas langit dan bumi, sedangkan bumi kita setelah dipelajari oleh ilmu pengetahuan modern sekarang ini, walaupun penghuninya ada 8 miliar manusia, tapi bumi itu hanya satu titik kecil, satu planet yang mengelilingi matahari pada jarak 150 juta kilometer. Matahari bola gas bercahaya yang memancarkan energi terus-menerus dengan kekuatan 10⁻26 watt karena terjadi reaksi nuklir di sana, besarnya kira-kira 1,3 juta kali bumi. Dan matahari itu hanya satu bintang yang berada di galaksi yang lebih besar yang disebut galaksi Bima Sakti yang berisi 100 miliar bintang. Jadi kalau surga itu seluas langit dan bumi, kalau hanya sebesar galaksi kita saja, surga itu sudah sangat gede, sudah sangat besar. Ada 100 miliar bintang segede-gede matahari, satu matahari 1,3 juta kali bumi. Nah, kalau kita diperintahkan seperti itu, berarti seorang mukmin, seorang yang beriman harus yakin kepada hari akhir. Harus yakin bahwa yang dia butuhkan adalah ampunan Allah, yang dia butuhkan adalah tabungan untuk akhirat. Seseorang yang meyakini bahwa akhirat itu lebih baik daripada sekarang, dia tidak akan terlalu gelisah menghadapi dunia ini. Dia akan bersungguh-sungguh berbekal untuk akhiratnya dengan ibadah, dengan sholat, dengan saum, dengan zakat, dengan berhaji. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah, kadang-kadang disertai pahala yang sepertinya sulit untuk diterima akal, tapi karena itu yang bersabda adalah Nabi Muhammad SAW, harus kita percaya. Misalnya dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat qabla subuh yang disebut sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, ketika kita sebagai orang yang beriman meyakini hadis tersebut, kita mengawali hari dengan bangun pagi, ya, dan subuh berkumandang, kita sudah siap pergi ke masjid, sholat 2 rakaat, sholat sunatnya saja bernilai lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka begitu kita berangkat kerja, katakanlah kalau kita jadi pedagang, dagangan kurang laku, wah gak apa-apalah, tadi sudah dapat dunia dan seisinya. Kalau kita melamar kerja,
nggak ada yang nerima aja, nggak apa-apa lah, saya sudah dapat dunia dan seisinya. Jadi setiap hari kita lebih tenang karena ingat apa yang disediakan di sisi Allah lebih baik daripada apa yang kita kejar-kejar di dunia ini. Meskipun demikian, Allah pun menjanjikan kalau kita bertakwa kepadanya, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sehingga di bulan Ramadan ini seharusnya yang harus kita konsentrasikan itu meningkatkan ketakwaan. Dengan meningkatkan ketakwaan kita, Allah Ta'ala berjanji pertama akan diberi kemudahan di dunia, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang kedua akan dimudahkan urusannya baik di dunia, di alam barzah, di alam kubur maupun nanti di alam akhirat. Dan yang ketiga, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, yaitu akan mengampuni dosa-dosanya dan akan melipat gandakan pahala orang tersebut dengan ketakwaannya. Nah, oleh karena itu jelas sekali ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian siam itu sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Bertakwa itu mengandung dua aspek: mendapat ampunan Allah, terpelihara dari azab Allah, dan mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan yang tak terbayangkan nanti di akhirat. Tapi selain itu juga akan mendapat kemudahan di dunia ini. Jadi tatakun atau bertakwa itu merupakan kunci satu-satunya yang bisa membuat kita bisa meraih doa sapu jagat yang suka kita baca ya. Ada yang pernah tahu doa sapu jagat itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kepada Allah, ya Rabbana, berilah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, lepaskanlah kami dari siksa neraka. Itu tidak bisa diraih kecuali dengan takwa. Sebab di dunia hasanah tadi diberi jalan keluar dari setiap kesulitan, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, diberi kemudahan. Fil akhirati hasanah, diberi surga yang seluas langit dan bumi. Wa qina adzabannar, selamat dari siksa neraka, berarti diampuni oleh Allah kesalahannya. Itu hanya berlaku untuk orang yang bertakwa. Dan saum ini merupakan sarana yang ditegaskan secara eksplisit, secara langsung oleh Allah, merupakan sarana untuk meraih takwa. Dan ternyata di dalam perintah tentang saum itu terdapat juga janji ampunan, yaitu dalam hadis Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang saum di bulan Ramadan itu dasarnya iman, dasarnya berharap kepada Allah saja, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Coba seperti tadi kita katakan di pembukaan, begitu masuk Ramadan kita merasa bangun tidur, kok kita lupa terus kepada Allah, sekarang tiba-tiba harus ingat kepada Allah. Nah, kemudian Allah berjanji kalau kita saumnya benar, kita akan mendapat ampunan Allah dari dosa-dosa yang lalu, akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Padahal kita merasa hidup ini tidak ada yang terlepas dari dosa ya. Dan kalau kita bebas dari dosa berarti kita tidak akan masuk neraka. Kalau kita tidak masuk neraka berarti kita akan masuk surga. Siapa yang saum di bulan Ramadan lalu diterima oleh Allah, maka pada malam 1 Syawal dia akan bersih dari dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuhu, seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, sekarang saya tanya dulu kepada hadirin di sini, kalau kita dulu waktu dilahirkan oleh ibu kita, terus kita dicabut nyawa, meninggal, kita pasti masuk surga, betul tidak? Kalau dulu kita waktu lahir langsung mati, kita sudah jadi ahli surga. Berarti kita sudah punya satu kesempatan untuk masuk surga yang kelewat, yaitu dulu lahir nggak usah terus hidup, udah mati aja langsung, pasti jadi ahli surga. Pertanyaannya, apakah kita perlu menyesal hidup sampai sekarang? Yang akhirnya kita juga berbuat dosa, berbuat salah dan lain sebagainya, perlu disesali nggak dihidupkan Allah sampai sekarang? Nggak perlu ya. Kenapa? Ya syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Yang penting, walaupun kita punya dosa, Allah memberi jalan kepada kita untuk
terampunkan dosa itu. Salah satunya dengan saum Ramadan. Seperti tadi, kalau kita melaksanakan ibadah saum ini dengan dijaga betul-betul sampai kemudian malam 1 Syawal, Allah menerima saum kita dan kita diampuni dari semua dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu kita. Lalu kita meninggal dunia, mana yang lebih beruntung? Orang yang meninggal waktu bayi baru dilahirkan, atau orang yang meninggal malam 1 Syawal dalam keadaan puasanya diterima dan dosanya diampuni? Yang pertama atau yang kedua yang lebih beruntung? Pasti yang kedua. Kenapa? Karena bayi walaupun dia tidak punya dosa dan pasti masuk surga, tapi dia pun nggak punya amal, ya pas-pasan lah masuk surganya. Kalau ini walaupun punya dosa, dia diampuni dosanya, amalnya diterima, ya, meninggal di malam 1 Syawal, maka dia beruntung banget, ya, udah mengalami hidup, bahkan pernah berdosa, diampuni oleh Allah, amalnya diterima, masuk surga lagi, pasti beruntung banget. Setuju tidak? Kalau begitu udah pada siap ya 1 Syawal ini? Enggak, kalau bisa jangan 1 Syawal ini Pak Ustadz gitu. Mungkin 1 Syawal tahun depan atau tahun depannya lagi, atau bertahun-tahun yang akan datang. Yang penting kita meninggal dunia diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita punya bekal, ya. Keberuntungan orang yang dibersihkan dari dosa padahal dia pernah berdosa dan dia masih punya bekal. Kalau masuk surga kan kita bisa minta apa saja, betul tidak? Kalau orang yang meninggal waktu bayi dia masih bingung mau minta apa ya di surga gitu. Kalau udah gede kan gampang mintanya, ya. Itu salah satu contohnya. Nah, bagaimana caranya supaya ibadah siam kita mendatangkan ampunan, mendatangkan ketakwaan, mendatangkan surga? Yang pertama harus dimulai dengan mindset kita dulu. Jadi sikap hati kita ada yang disebut qalbun munib, hati yang kembali kepada Allah. Jadi begitu datang bulan Ramadan, kita sudah pasrah, ya Allah, saya ingin bertobat, saya ingin kembali kepadamu dengan minta ampun atas segala dosa, dengan bertobat dari segala kesalahan. Kemudian saya ingin kembali kepadamu dengan kembali ingat, kembali melaksanakan ketaatan. Jadi qalbun munib, hati yang inabah, itu merupakan bekal agar kita meraih ampunan dan meraih ketakwaan, karena mengandung 2 unsur. Hati yang kembali kepada Allah itu dia akan bertobat, dan hati yang kembali kepada Allah akan taat. Jadi bukan hanya tobat, diikuti dengan taat. Dan keuntungannya bukan hanya dosanya diampuni, malah diganti. Dosa yang tadinya dosa di masa lalu itu diganti dengan kebaikan. Jadi luar biasa. Udah mah dosanya diampuni, dosanya jadi dihitung kebaikan karena dia bertobat, karena dia sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Furqan, ya, surat ke-25 ayat ke-70. Allah Ta'ala telah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang tobat, beriman, beramal soleh, maka mereka itu digantikan oleh Allah semua kejelekannya dengan kebaikan. Sedangkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, permasalahannya hati yang munib, hati yang kembali kepada Allah itu hanya mungkin jika akidah kita kuat, jika keyakinan kita kuat bahwa akhirat lebih baik, bahwa saya lebih butuh ampunan Allah, saya harus menghindari godaan-godaan duniawi, saya harus bisa mengatasi hawa nafsu saya. Karena pada dasarnya yang disebut cinta dunia itu menjerumuskan. Yang tadinya kita tahan, tapi karena akidah kita lemah, akhirnya tergoda oleh dunia, ya. Ketika kita mikir dunia terus, kadang-kadang halal haram gak peduli. Kadang-kadang sudah waktunya ibadah, kita tetap saja melakukan urusan duniawi. Jadi permasalahan penyakit hati itu sumbernya dari cinta dunia, cinta harta, tahta, wanita, permata, Toyota, wisata, ya, senjata, apalagi Vitara, Avanza, Innova, Divina, ya itulah yang selalu merasuk pikiran kita, dunia dulu. Makanya dalam sholat Jumat, dalam sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu dianjurkan imamnya membaca surat Al-A'la. Surat Al-A'la, Sabbihis Marobikal A'la, itu di ujung suratnya diingatkan, Qad aflaha man tazakka. Orang yang beruntung itu orang yang membersihkan dirinya, bukan orang yang
tamak dengan dunia. Wadakaros marabihi, dia selalu zikir mengingat Allah, fasolah dan melaksanakan sholat. Walaupun ayat ini sering ditafsirkan mantazaka berarti mengeluarkan zakat di malam Idul Fitri. Wadakaros marabihi bertakbir gitu kan, fasolah kemudian sholat id pagi-paginya. Itu tafsir sempit. Kalau secara luasnya zakat di sana ya selalu berusaha membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya dengan bertobat dan taat. Wadakaros marabihi, dia selalu mengingat Allah sehingga hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Fasolah dikuatkan dengan sholat, ya, karena sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walaupun sudah diingatkan seperti itu, Allah menegaskan lagi, bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kamu malah lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kamu tahu akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kalau tadi surga itu seluas langit dan bumi, sedangkan bumi kita yang dihuni 8 miliar ini masih pada lega keneh gitu kan. Sebenarnya sebanding tidak kalau kita mengatakan hidup itu cukup 50-50 aja, 50% dunia 50% akhirat, itu masih belum adil. Yang betul itu kita harus mengutamakan akhirat, dunia pasti dapat. Itu sebenarnya ya. Nah, sepertinya sudah ada ya. Karena sudah ada, barangkali mohon maaf tausiah yang disampaikan tidak bisa panjang lebar, tapi mudah-mudahan saya mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan hadirin semuanya, juga para pemirsa, mari kita manfaatkan sisa hari yang tinggal sedikit ini untuk mengambil berkah banyak-banyak supaya kita betul-betul dapat ampunan Allah, dapat ketakwaan, dan keluar dari bulan Ramadan juga merasa senang untuk terus memohon ampun dan meningkatkan ketaatan. Jangan sampai kita setelah lebaran merasa bebas, lalai lagi, akhirnya baru bangun lagi nanti Ramadan tahun depan, itu pun kalau masih hidup ya. Kita kan nggak tahu ya Ramadan tahun depan sampai atau tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita dan terus berada di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi iman, bukan jalan orang yang diberkahi, bukan pula jalan orang yang sesat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dan diterima iman dan Islam kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.